Di saat seorang hamba menomorsatukan Allah bukan berarti lupa istri, lupa suami. Itu salah konsep. Salah konsep. Saya ingin sholat di masjid berjamaah, saya ingin ikut pengajian begini nih, ibu yang solehah, sementara suaminya pulang kerja dari Semarang. Marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal. Marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal. قد غبت وإليك استغنى وانتهى بعدك صار وصال. Kalau sudah orang kenal engkau ya Allah, apa yang akan dianggap telah hilang darinya? Kalau sudah mendapatkan engkau ya Allah, apa ada istilahnya ada yang hilang? Karena Allah adalah memiliki segala-galanya. Kalau sudah menemukan Allah, merasa dekat kepada Allah, maka tidak ada yang merasa, tidak akan ada yang dirasakan hilang setelah itu. Malladzi faqada, apa yang akan dirasa hilang kalau orang sudah menemukan engkau? Engkau ada segala-galanya. Gambarnya begini, kalau sudah dapat engkau yang lain, gampang. Allah. Makanya ini adalah, kalau kita lanjutkan dalam pembahasan, yang berpegang kepada Allah semakin kuat, akan semakin hilang kegelisahan, agar semakin hilang kegelisahan. Tapi jangan dianggap kalau orang sudah berpegang dengan Allah lalu tidak bisa baik dengan sama. Oh tidak, itu salah menafsiri kedekatan kepada Allah. Sebab kedekatan kepada Allah ini justru ditandai dengan kedekatan kita kepada hamba Allah pada akhirnya. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang suami mencari nafkah karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan biarpun sang suami belum berterima kasih, karena dia tahu saya ini karena Allah. Senyum mudah dihadirkan oleh dia, dan begitu seterusnya. Allah nggak ada lagi setelah itu kegelisahan, dan itu perlu proses, dan setiap orang berbeda-beda, sehingga orang begitu mudahnya dia melakukan kebaikan dan dengan kepuasan sepuas-puasnya, karena sudah kenal Allah. Sehingga membangun masjid dia senang, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, hilang duitnya, tapi kenapa dia senang? Padahal kalau ingat kerjanya dengan kerja keras, meres keringat, banting tulang, jerih payahnya untuk mengumpulkan uang, tapi ternyata setelah itu seolah-olah dihamburkan, bangun masjid, pesantren, dia menemukan kesenangan karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik, tapi kenyataannya ada, dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah, dia senang berbuat baik. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berbuat baik hanya karena manusia, lupa kita tidak diterima kasihi saja, gelisahnya sepanjang masa. Nggak tahu diri, saya sudah berbuat baik nggak pernah ada terima kasih, ngucapin selamat kek, kita capek, sehingga seorang istri cemberut, sudah dimasakin capek-capek nggak dimakan. Nah, padahal waktu suaminya nggak makan itu bukan karena tidak enak, karena dia ingat bahasanya istri menginginkan sesuatu di sana, dia pengen buru-buru membelikan untuk istrinya, kan nggak tahu, sehingga lupa nggak makan, terlanjur istri marah-marah. Tapi istri yang luas enak, ya Allah dimasakin kok tidak dimakan. Mungkin suamiku lagi atau enggak enak, ya sudah tak makan sendiri, lumayan buat nambah berat badan, gitu saja, nggak susah-susah. Seorang istrinya santai aja. Jadi biasakan dengan kelapangan hati, karena dia ingin mengabdi pada suami karena Allah. Begitu juga sama. Baik, kalau sudah kenal Allah, tidak ada yang hilang setelah itu. Laqad khaba man radiya dunaka badala, maka akan rugi, akan sia-sia, akan gagal orang yang rela dunaka badala, mendapatkan pengganti selain kau, selain engkau ya Allah. Jadi di saat bergantung kita kepada Allah berkurang, lalu mulai bergantung kepada selain Allah, maka saat itulah mulai muncul kegelisahan.
Ini bukan berarti kita tidak boleh butuh kepada sesama, enggak. Bohong kalau aku tidak butuh dengan kamu, bohong. Bohong, Allah menjadikan kita saling memerlukan kok. Tapi yang tidak boleh adalah kita menganggap bahwasanya kehidupan kita hanya dengan ini, seolah-olah nggak ada lagi Allah. Sehingga panik kalau sudah di PHK saja kayak kiamat dunia. Apa PHK? Orang Malaysia nggak dengar. Ini yang dengar di Malaysia juga. PHK itu apa? Singkatannya? Ah, ya singkatannya apa? Pemutusan, bukan? Kerja, begitu saya. PHK kita ngerti maksudnya, tapi singkatannya belum tahu. Maksudnya, wahai orang Malaysia, jadi satu orang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah company, kemudian setelah itu diputus, tak boleh kerja lagi. Nah, itu PHK. Sebab kita ngomong di Singapura HP, nggak ngerti apa itu HP. Tape goreng kali, HP. Apa itu HP? Handphone, wah HP. Orang Indonesia kan suka singkat-singkat ya. Baik, sementara yang mendengar orang banyak. Baik. Diputus kerja di sebuah perusahaan, dia ingat Allah, barangkali aku akan dipindah ke tempat yang bakal aku dapatkan rezeki lebih banyak lagi. Selalu husnudzon kepada Allah. Gagah dia, tidak pernah merasa gelisah, enak hidupnya karena dengan Allah. Tapi lihat, kalau sudah lupa kepada Allah, dia merengek, menangis, sampai barangkali dia bisa melakukan keharaman demi itu semuanya. Kenapa? Terjadi sokok menyokok karena lupa kepada Allah. Bahkan mungkin wanita menjual kehormatannya, lupa kepada Allah demi sebuah tahta. Ini karena tidak kenal Allah. Baik, kita lanjutkan. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Sungguh telah berugi dan tidak beruntung orang yang rela dengan pengganti selainmu, ya Allah. Kita boleh menjadikan orang tua kita sebagai tumpuan, suami sebagai tumpuan, orang tua sebagai tumpuan. Tapi kita harus sadar bahwasanya dia milik Allah. Semoga suaminya panjang umur semuanya. Bisa saja esok hari diambil kan? Lalu apa setelah diambil? Apa kita anggap dunia kiamat? Kan tidak. Semoga panjang umur. Tetap kita minta panjang umur, tapi biarpun kita minta panjang umur tetap harus mati. Di antara kita harus yang mati duluan, harus. Tapi kebiasaan panik ini yang menunjukkan kurang tawakal, kurang iman. Menangis boleh, tapi tidak boleh kita marah dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Menangis sedih baginda Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, menangis. Akan tapi beliau berkata, al-ainu tatma', mata berlinang, wal qalbu yahzan, hati boleh sedih, tapi aku tidak berbuat kecuali diridai oleh Allah. Yang nggak boleh adalah putus asa, seolah-olah tidak ada lagi tumpuan. Oh, siapa lagi yang mencukupi, siapa lagi? Allah. Nah, lihat, kalau orang dengan Allah kan gagah dia, gagah dia, izzahnya, mulianya dengan Allah. Sehingga makanya termasuk orang yang merasa rendah dengan kefakiran, sebetulnya dia adalah orang yang bakal sombong di saat dia kaya. Jangan merasa rendah dengan kefakiran. Orang yang menganggap kefakiran sebuah kehinaan, maka dia saat dia menjadi kaya, dipikir kekayaan sebuah kemuliaan, maka merendahkan orang lain. Tapi orang merasa mulia dengan Allah, dia fakir. Ada satu kisah namanya Rib'i. Dia wibawa, saya merasa mulia dengan Islam, dengan agama, dengan Allah. Mungkin penampilan biasa saja, tapi seorang muslim harus punya gagah, wibawa. Tidak boleh kita rendah hanya karena kita fakir, kita miskin, kita. Sehingga dikatakan man tawaddu'a li ghaniyin li hina udzaban aw thulutsatini. Kalau kita tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 iman kita runtuh. Kita tidak boleh tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Tapi kalau kita tawadhu kepada orang kaya karena dia orang yang soleh, oke. Tapi kita merasa merendah karena urusan kekayaannya dia, berarti kita merendah kepada dunianya. Maka kalau kita hubungan dengan orang kaya, hubungan cinta, merindukan orang kaya agar masuk surga, bukan karena kita merendah. Kepada pejabat pun juga demikian, kita cintai. Kalau kita ketemu pejabat tinggi, mungkin ada di sini para pejabat, kami cinta Anda. Yang kami rindu adalah Anda masuk surga dengan jabatan Anda, bukan karena kami ingin Anda bangun pondok saya, bukan. Bantu Anda, bukan itu. Kalau itu sudah salah niat kita. Orang kaya yang bertemu dengan kami hari ini, detik ini, malam ini, kami rindu Anda menjadi orang kaya masuk surga dengan kekayaan Anda. Bukan berarti Anda harus bantu pondok Al-Bahjah, bukan.
Yang penting Anda dengar omongan kami, lalu Anda pulang, lalu Anda ingin berbuat baik, benahi musola di kiri kanan Anda, berbagi dengan tetangga yang fakir, cukup. Nah, seperti itu. Menjadikan orang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khasira man baghiya anka mutahawwala. Maka sungguh rugi orang yang menginginkan menjauh pindah daripada kerinduan kepadamu. Jadi tidak menomorsatukan Allah lagi. Akan rugi orang yang telah menomorsatukan selain Allah. Ini memang tidak boleh hanya sekedar slogan yang diucapkan lidah kita, tapi dulu kita asah, ujian. Nggak boleh. Kalau ngomong kan gampang. Nomor satu Allah, lagi-lagi Allah. Siapa lagi? Ya Allah lagi. Kemudian Allah lagi. Itu kan kalimat. Akan tapi sudahkah di saat kita mendengar surah Allahu Akbar ngantuk? Allah lagi atau tidur lagi? Tetangga kita fakir, kita tahu saya punya uang cukup, pengen memperbaharui mobil saya atau membantu rumah tetanggaku. Ini adalah godaan, ujian. Kalau hanya mengatakan nomor satu Allah, gampang. Nomor satu Allah, gampang. Akan tapi adalah perlu diuji kita. Haram saya lihat, saya melihat haram, tidak. Saya harus berani menutup di handphone saya haram, saya akan buka, baca zikir. Saya ujian untuk saya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya kita tidak ingin berubah dari menomorsatukan Allah pada menomorsatukan yang lainnya. Sekarang menomorsatukan selain Allah biarpun bukan maksiat sudah menjadi sebuah kesalahan. Tapi berlatih biarpun mula-mula hanya sekedar teori dohir, kita memaksakan diri kita menjadi kebiasaan. Tidak, saya ingin melakukan maksiat. Tidak, Allah. Ini berusaha terus begitu. Perlu namanya proses. Sehingga di saat dalam kebiasaan rumah kita, dahulukan Allah dulu. Untuk Allah, karena Allah. Ini juga insya Allah akan dilanjutkan dalam munajat selanjutnya. Bagaimana menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada insya Allah. Ilahi kaifa irja insya Allah. Jadi bagaimana kita berlatih menjadikan Allah, menomorsatukan Allah. Cuman ya ini ada catatan. Di saat seorang hamba menomorsatukan Allah bukan berarti lupa istri, lupa suami. Itu salah konsep. Salah konsep. Saya ingin sholat di masjid berjamaah, saya ingin ikut pengajian begini nih, ibu yang solehah. Sementara suaminya pulang kerja dari Semarang, yang besok pagi abang berangkat lagi loh, yang seolah-olah kenal pengajian dengan Buya karena Allah. Enggak, justru mendahulukan nomor satukan Allah adalah mengabdi kepada suamimu semalam ini. Ngajinya ntar dulu. Jadi hawa nafsu. Ayo, yang nggak pakai izin dengan suami sama tadi. Ayo, dapat izin dulu dari suaminya. Jangan aja suaminya yang sangat kangen Anda tinggal pergi ke sini. Hati-hati. Itu hawa nafsu. Seolah-olah dia menomorsatukan Allah di sini. Oh tidak. Dia menomorsatukan hawa nafsunya. Hawa nafsu gayanya ibadah. Itu lebih bahaya lagi. Hawa nafsu gaya ibadah. Ibadah dengan Allah tuh enak, ternyata dengan istri juga jadi nilai ibadah. Cengkrama dengan sahabat nilai ibadah, indah sekali ibadah. Makan enak ternyata jadi ibadah. Kalau mudah kenal Allah, itu menjadikan semuanya Allah. Saya pengen beli mobil, bagaimana mobil saya untuk menjadikan Allah? Saya pastikan mobilku harus aku jadikan mobil jadwal untuk ngaji, untuk ini, untuk itu. Oh, menomorsatukan Allah. Saya pengen bangun rumah megah. Kenapa? Niat yang benar untuk melindungi keluarga dan sebagainya. Aku akan jadikan rumah ini tempat apa? Misalnya untuk ngaji dan sebagainya. Jadi selalu Allah, menomorsatukan Allah begitu. Bukan meninggalkan dunia, jadikan dunia kita untuk Allah. Nah, itu menomorsatukan Allah tuh maknanya begitu. Bukan Anda tidak boleh punya duit, tidak. Bukan berarti lalu mau nikah saya ingin ibadah dengan Allah, tidak. Menikah dengan niat saya akan menikah untuk mengabdi kepada istriku. Saya akan muliakan istriku di rumahku. Lumayan pahala melayani istri adalah istimewa. Suami niat begitu terus. Maka itulah maknanya menomorsatukan Allah adalah justru dengan mengabdi kepada hamba Allah karena Allah, atau berbuat baik kepada hamba Allah karena Allah.
Mencari dunia karena Allah itu menomorsatukan Allah. Jangan salah memahami. Menomorsatukan Allah di masjid, istrinya kelaparan di rumah, neraka yang dicari. Di masjid carinya neraka. Umroh bolak-balik, rebutan waris belum beres, ke neraka lewat Mekah. Jadi tidak menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah itu mudah, indah. Makanya kalau orang baik kepada Allah yang sesungguhnya pasti baik dengan sesama manusia. Itu nggak bisa ditawar itu. Kalau orang baik kepada Allah dengan sesungguhnya pasti indah di antara sesama. Susah mencaci umat Nabi Muhammad. Susah zalim pada istri, susah zalim pada suami. Makanya congkak dalam beribadah itu adalah dia baik kepada Allah tapi semakin keras kepada hamba Allah. Dia tidak karena Allah. Sudah nggak usah pakai tawar-tawaran ini. Yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia, maka dia tidak baik kepada Allah. Banyak urusan keimanan, hubungan dengan manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan istri dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bahagia dunia akhirat, indah di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad.